Sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia adalah salah satu sistem organ yang berkaitan dengan reproduksi manusia. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Ada dua macam sistem reproduksi pada manusia, yaitu yang pertama, sistem reproduksi pada pria. Yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam yang terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra, serta kelenjar-kelenjar yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ reproduksi luar. Penis. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Skrotum. Skrotum merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Organ reproduksi dalam. Testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Dalam testis banyak terdapat saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang dan lurus yang berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Kelenjar-kelenjar. Vesikula seminalis atau kantung meni. Vesikula seminalis merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen. Vesikula seminalis menghasilkan cairan berwarna kuning yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terbesar dan menghasilkan cairan putih yang bersifat asam. Kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan berupa lendir yang bersifat alkali dan berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi luar yang terdiri dari vagina dan vulva. Organ reproduksi dalam yang terdiri dari ovarium, fimbriae, infundibulum, oviduct, uterus, serviks, saluran vagina, dan klitoris. Organ reproduksi luar. Vagina atau liang peranakan. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar dan berfungsi sebagai organ kopulasi. Selain itu,
Vagina merupakan saluran persalinan keluarnya bayi sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu labium mayora dan labium minora. Labium mayora merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membagi atau membatasi vulva. Labium minora merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Organ reproduksi dalam. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Progesteron berfungsi dalam memelihara masa-masa kehamilan. Fimriae. Fimriae merupakan serabut atau silia di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran ovidak. Berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung ovida yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimriae. Berfungsi untuk menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimriae. Ovida. Ovida berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Uterus. Uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan, yaitu perimetrium, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersamaan dengan ovum yang telah matang. Serviks atau leher rahim merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Saluran vagina. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari serviks dan sampai pada vagina. Klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva dan sering disebut dengan kelentit. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonorea. Yang kedua, sifilis. Yang ketiga, herpes genital. Yang keempat, keputihan. Yang kelima, AIDS. Gonorea atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria
gonorea dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Bakteri ini selain menimbulkan radang pada organ reproduksi seperti vagina, saluran falopi, epididymis, kelenjar prostat, juga dapat menimbulkan radang pada saluran kemih, mata, persendian, dan selaput otak. Kalau tidak segera diobati, penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan. Sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Penyakit ini terdiri atas beberapa stadium. Pada stadium lanjut, sifilis tidak hanya menyerang organ-organ reproduksi, tetapi juga menyerang organ-organ tubuh yang lain, misalnya hati, susunan saraf, dan otak. Herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex serotipe 2 dan ditularkan melalui hubungan seksual. Virus ini selain menyerang organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, juga menyerang kulit. Keputihan. Penyakit yang dialami perempuan ini disebabkan oleh berbagai parasit antara lain jamur Candida albicans, protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, dan hingga saat ini penyakit ini belum ada obatnya.